Assalamualaikum Ibu Utami. Waalaikumsalam, Bu Ina. Bagaimana kabarnya Bu Utami? Udah lama nih kita karena kemarin libur semester ya. Jadi udah lama nggak ketemu juga. Gimana liburannya kemarin Bu Utami? Alhamdulillah keadaan saya baik ya. Liburan biasa menyenangkan Bu. Alhamdulillah ngumpul keluarga ya Bu ya. Saya juga kemarin itu bawa anak-anak jalan, mereka saya bawa ke taman kebun binatang itu ya Bu ya. Karena yang kecil itu baru lagi semangatnya mau belajar tentang dan melihat langsung ya hewan-hewan yang sering dilihat di buku komik itu, begitu buku cerita Bobo begitu ya. Iya, jadi seru berangkat semua kan. Siang ini apa nih yang akan kita diskusikan Bu Utami? Sama-sama terima kasih loh Bu, dan bisa meluangkan waktunya buat saya disempetin di tengah kesibukannya. Kesibukan di sekolah, kesibukan di kafe ya. Aduh, terima kasih sekali. Nah, tentu momen ini harus saya manfaatkan sebaik-baiknya. Dimana saya ingin membicarakan masalah Bu. Masalah saya ini kan sekarang kita belum merdekakan Bu. Biasanya di grup sebelumnya dari 13 KTSP karakteristik materi untuk mata pelajaran fisika biasanya kan saya menerapkan metode praktikum coba, kemudian juga banyak hitungannya, banyak rumusnya lah. Kalau sekarang sepertinya sedikit sekali, dan saya juga kewalahan sedikit sekali materi yang akan saya praktikumkan seperti itu. Kalau boleh tahu, sekarang di semester ini kan ini baru terbit roster ya, Bu Utami ngajar kelas berapa ini? Saya sekarang ini kelas 10. Oh, kelas 10. Bu Utami juga wali kelas ya? Kelas 10A. Oke. Jadi kalau seperti itu, dengan kata lain di sini kalau saya tangkap ceritanya Bu Utami, Ibu Utami itu sekarang dalam kondisi galau ya Bu ya, bingung ya Bu ya, harus menerapkan metode apa dengan dalam hal materi fisika untuk kelas 10 dengan kondisi sekarang adalah kurikulum merdeka, begitu ya Bu? Iya, betul sekali Bu. Saya bingung dengan karakteristik materi fisika yang sekarang. Baik, jadi apa ini yang mau kita diskusikan siang ini terhadap masalah yang Ibu hadapi itu apa? Tujuan yang mau dibahas. Setelah diskusi ini saya dapat pencerahan mengenai metode apa yang harus saya gunakan supaya metodenya ini masuk cocok untuk karakteristik materi fisika kelas 10 kurikulum merdeka. Oke, kalau menurut Ibu sendiri, Bu Utami, apa yang Ibu harapkan jika nanti Ibu mampu menerapkan metode yang tepat dengan karakteristik materi yang seperti Ibu jelaskan tadi ya Bu ya, yang Ibu lakukan sekarang? Saya berharap kegiatan pembelajarannya tentu saja berpusat kepada murid. Murid terlihat semangat, motivasi tinggi. Nah, kalau sudah seperti ini, tentu saja dapat berdampak pada hasil belajar murid. Kalau keadaannya seperti yang saya saat ini, tentu saja hasil belajarnya juga tinggi. Iya, begitu ya Bu ya. Tapi
saya yakin ini bukan persoalan di mata pelajaran fisika saja ini, tapi kita akan bahas yang persoalannya Bu Utami ya. Karena mata pelajaran yang lain pun kan harus beradaptasi dengan kurikulum merdeka ini ya Bu ya. Iya. Banyak minta nanti bagaimana penerapannya di guru, baik itu mapel yang lebih banyak teori, kemudian yang lebih banyak praktek, itu memang harus adapted lagi, penyesuaian lagi ya Bu ya. Oke. Nah, yang terjadi sekarang bagaimana pembelajaran yang ada di kelas Ibu Utami sendiri? Yang terjadi sekarang sepertinya mereka kayaknya agak terlihat bosan. Memang metode yang saya gunakan sekarang ini kombinasi sih. Saya menggunakan metode diskusi kelompok. Jadi murid-murid menerapkan diskusi kelompok, dan saya kombinasi dengan metode ceramah. Jadi sepertinya ya di kurikulum merdeka, digital rasanya tidak maksimal gitu ya. Hal ini sepertinya terbukti anak-anak kurang semangat, kurang baik lah sepertinya dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Iya. Karena penyesuaian tadi ya Bu ya, kita harus mencari metode yang pas ya Bu ya. Nah, untuk metode pembelajaran dengan materi karakteristik yang seperti Ibu jelaskan tadi, apakah dengan metode ceramah dan diskusi kelompok saja yang Ibu lakukan? Ya, sejauh ini sih saya menggunakan metode itu, tapi sepertinya di perjalanan belajar sekali metode dan model pembelajaran yang cocok untuk materi dengan karakteristik ini. Ada beberapa metode ya? Ada banyak sepertinya. Nah, kalau misalnya untuk informasi mengenai dunia pendidikan termasuk di dalam mengenai model dan metode pembelajaran, dari mana Ibu peroleh Bu Utami? Biasanya kalau informasi mengenai pengembangan pendidikan termasuk di dalamnya model metode, sebelum COVID saya biasanya di kelas panggil yang sekarang berubah nih saya webinar, kemudian belajar daring juga saya biasa melakukannya. Oh, sering ikut webinar juga ya Bu Utami? Iya. Kalau pelatihan atau training itu di mana Bu sering ikut kegiatannya? Ya, kalau webinar biasanya tuh ada tuh yang training PWA itu. Oh iya. Kebetulan saya guru fisika, jadi saya mengikuti ini pelatihan dari informatika, namanya di Diklat daring masih ya Bu ya. Ada beberapa alternatif sebenarnya cara ini ya Bu ya. Ada bisa mengikuti beberapa cara tadi. Nah, yang paling memungkinkan menurut Ibu yang Ibu lakukan sekarang ini apa ya? Yang paling memungkinkan karena sekarang mendesak, kayaknya yang paling cocok sebenarnya cocok semuanya, tapi sepertinya yang lebih tepat ya. Belajar mandiri sepertinya. Itu sudah paling cocok sih menurut saya. Belajar mandiri, berarti sumbernya kita ambil dari mana itu Ibu untuk sumber belajar mandiri itu? Ya, sumber mandiri biasanya belajar mandiri saya bisa belajar melalui buku, kemudian nanya-nanya teman yang saya diskusi, kemudian sepertinya pemerintah juga menyediakan ini PMM, platform Merdeka Belajar. Saya bisa mengakses PMM deh sepertinya. Iya, sepakat, karena saya nih di mata pelajaran PPKN ini
pun mulai mengakses platform Merdeka Belajar. Kemudian kalau untuk beberapa kasus tadi yang seperti Bu Utami bilang, saya akses juga YouTube, Bu, karena contoh untuk materi-materi tentang pelanggaran HAM misalnya, ya kita bisa ambil video beberapa kejadian di tempat yang berbeda, kejadian yang berbeda begitu ya. Nah ini bisa menyemangati, memotivasi dan membuat ketertarikan belajar anak begitu di kelas, begitu ya Bu ya. Iya, Bu, setuju sekali. Nah nih kapan nih kira-kira Bu Utami, kan kita tadi sudah diskusi cukup panjang ya. Saya pun bisa semakin harus menambah lagi metode mengajar saya begitu. Kemudian Bu, dari cerita Bu Utami tadi kita bisa melihat bahwa Bu Utami ini harus sesegera mungkin nih Bu untuk melakukan perubahan itu ya. Bagaimana Bu Utami bisa melakukan perubahan atau penambahan metode yang seperti yang disampaikan tadi. Ini kira-kira kapan Bu Utami akan mengaksesnya nih? Sesegera mungkin ya sepertinya, karena mengajar ini kan ini mendesak, lagi besok saya harus mengajar pagi. Jadi untuk mengakses atau belajar mandiri melalui PMM, saya sepertinya harus segera. Setelah kita diskusi ini pun saya sepertinya harus mengakses PMM. Kan sepertinya PMM itu juga bukan hal yang bisa didapatkan tinggal buka HP, kemudian buka aplikasinya dan bertemulah di dalamnya ada bahan ajar, model ajar, pembelajaran, kemudian juga ada buku yang berbagi di dalamnya. Saya bisa belajar lebih banyak. Setuju. Oke Bu Utami, kan saya lihat juga nih ada beberapa rekan guru kita sudah mulai nih pada buka laptop di ruang guru itu. Saya lihat, saya intip mereka sudah mulai mengerjakan apa yang disampaikan tadi. Nah mudah-mudahan ini bisa memotivasi Bu Utami juga ya untuk kita bisa melakukannya. Tapi Bu Utami ini sepertinya udah semakin siang, sebentar lagi kelas sekolah juga berakhir ini jamnya. Kita sudah berada di sesi akhir diskusi kita. Nah menurut Bu Utami, apa yang bisa didapatkan dari diskusi singkat kita ini? Nah di awal tadi saya bingung memikirkan metode apa ini yang cocok buat saya mengajar dengan karakteristik materi di kurikulum mereka. Nah sekarang saya sudah mendapat pencerahan, bahkan dari bincang singkat ini saya awalnya tidak terbayangkan bahwa ingin mengakses PMM belajar mandiri. Nah melalui diskusi kita ini saya terbuka idenya gitu. Saya cerahkan lah ya. Saya belajar mandiri, mengakses platform Merdeka Belajar. Oke. Nah kalau begitu kapan nih kita bikin jadwal meet up lagi? Boleh nih, tidak harus di sekolah. Kalau kapan perlu Bu Utami, kita nongkrong di Raja Kopi saja ya kan, biar lebih santai sambil ngopi ya Bu ya. Saya penasaran dan pengen lihat bagaimana progres setelah Bu Utami mengakses PMM itu, hasilnya seperti apa terhadap metode dan mode pengajaran yang Ibu lakukan ya Bu ya. Oke, nah saya sangat sekali ya mendengar pengalaman dari Ibu ini. Memang saya ingin berbagi bagaimana progres pengembangan ini rencana saya, kemudian juga tentu tempatnya di Raja Kopi ya Bu ya. Itu juga menambah motivasi saya untuk ingin segera menyampaikan realisasi rencana ke Ibu. Ini Bu Utami tahu nggak tempatnya di mana ini cerita Raja Kopi? Belum pernah kan ke Raja Kopi ya? Kan nanti di share lognya ya Bu. Boleh share log. Tapi kalau misalnya nanti memang kondisi tidak memungkinkan, kalau kita memang harus diskusi lagi di sekolah pun oke juga. Kayaknya lebih kondusif seperti di pustaka ya Bu ya.
Kemudian di taman sekolah kita itu juga menarik ya, di pohon yang rindang itu juga menarik untuk kita bisa melakukan itu diskusi. Nanti mana tahu Bu, teman-teman kita yang lain juga ada yang sudah duluan melakukan, kita bisa lebih banyak lagi sharingnya. Oh iya, betul sekali ya. Kita bisa diskusi lagi dengan teman yang lain ya. Gimana Bu Tami? Saya rasa cukup Bu, saya sangat senang sekali dan pergaulan saya sudah menjawab dengan diskusi kita ini. Ya, dan semoga kedepannya kita bisa lihat perkembangannya ya Bu Tami ya. Ya, ini sebentar lagi bel akan bunyi ya, sepertinya mau siap-siap dulu, kita prepare dulu ya Bu Tami ya. Oke. Ya, assalamualaikum Bu Tami. Terima kasih Bu Lina ya. Iya, sama-sama.